Surat Al-Jariyah surat Al-25 mulai ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
aktsarun nasi la ya'lamun. Ya, kita pahami dulu bahwa orang Allah Subhanahu dan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Litu jazza kullu nafsin bima kasabat wa agar dibalasi dari jaza itu juga ilmu agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya. Waktu lanjut lamun dan mereka tidak akan dirugikan. Jadi besok di akhirat itu apa yang akan diterima itu sesuai dengan amal ketika di dunia. Kalau iman amal solehnya benar, ya balasannya surga. Kalau iman tidak beres, ya ada amal soleh. Berarti tidak ada iman, tidak ada amal soleh, ya tempatnya di sebaliknya, di neraka. Ini contohnya. Amal rasa wanita muda ibadah agama. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ini gimana maksudnya? Orang kok mempertuhankan hawa nafsu, yaitu orang yang hidupnya di dunia itu hanya mengikuti kemauan dorongan nafsunya saja. Itu namanya mempertuhankan hawa nafsu. Kadang-kadang waktunya habis untuk bekerja tanpa melaksanakan apa yang ditentukan Allah. Waktunya sholat tidak sholat, waktunya memahami Al-Quran tidak memahami Al-Quran. Itu disebut dengan mempertuhankan manusia. Waktunya habis untuk kuliah-kuliah, waktunya habis untuk hiburan, waktunya habis untuk mencari kedudukan dunia, waktunya habis untuk mencari pengaruh dan pengikut di dunia. Nah, itu namanya wanita muda ila agama yang mempertuhankan dalam nafsu. Nah, itu Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu. Maksudnya gimana Allah membiarkan sesat berdasarkan ilmunya? Memang sudah tidak mau menerima petunjuk, sudah tidak mau menyediakan waktunya untuk memahami Al-Quran. Ya karena tidak melakukan dengan tuntunan Allah, akhirnya sesat. Itu yang disebut dengan Allah membiarkan orang itu sesat berdasarkan ilmunya. Sehingga hidup di dunia ini yang diikuti hanya pendapat-pendapat orang, tidak mau mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Wa qala merasa ini bakal tinggi. Yang Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya. Maksudnya apa? Pendengaran hati kunci mati. Sudah tidak tertarik mendengarkan kebaikan, sudah tidak tertarik mengikuti memahami tuntunan Allah. Itu maksudnya berarti kunci mati. Orang-orang tidak pernah firman Allah. Sudah tidak ada kemauan lagi untuk memahami dan mengamalkan tuntunan Allah. Terus bacalah ala basori bisapa. Nah, Allah meletakkan tutup pada penglihatannya. Maksudnya apa itu?
penglihatan tubuh itu nggak mau lihat kebaikan, nggak mau lihat kebenaran, senangnya itu cuma kemungkaran saja. Ketika diajak, ayo kita main Quran, rasanya Pak sibuk, malas, kurang sehat. Begitu itu ada hiburan rame-rame di lapangan sana, langsung berangkat. Nah itu pemilihannya ditutup dari kebenaran. Jadi yang tertarik bagi dirinya itu yang hanya terkait dengan nafsu dunia. Tapi yang terkait dengan ukhrawi, terkait dengan akhirat, itu tidak tertarik sama sekali. Apa yang diminta billah, maka siapakah yang dapat memberi petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Enggak ada. Apalah tanah kamu, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Sejak dulu banyak orang yang semacam itu, tapi kenapa kamu melakukan terus? Kok malah semakin kesini semakin banyak itu? Apalah tanah kamu, kenapa tidak mengambil pelajaran? Ya, kenapa tidak kamu ambil hikmahnya? Wa qalu ma hiya illa hayatud dunya. Ya, Bapak mengatakan kehidupan ini hanyalah di dunia ini saja. Tidak percaya ada kehidupan sesuatu akhirat. Jadi nganggap atau meyakini hidup ini hanya di dunia ini saja. Jadi ma hiya illa hayatun dunya. Enggak ada kehidupan kecuali dunia ini. Nah, kemudian namun tuh banahnya bahwa yuslikuna illa dafar. Ya namanya mati hidup, kemudian mati itu hanya persoalan waktu saja. Ya. Jadi tidak ada yang membinasakan selain waktu. Misalnya kenapa mati? Ya karena waktunya sudah habis. Jadi menganggap manusia ini sebagaimana binatang tumbuh-tumbuhan itu, kalau waktunya habis ya sudah, nggak ada lagi kehidupan, nggak ada lagi pertanggungjawaban. Nah itu juga mereka. Wamalam bidzalika minil. Nah, kemudian mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Ya ilmu tentang kehidupan setelah mati itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Sedang mereka tidak tertarik memahami Al-Quran, tidak mau menyempatkan waktunya untuk memahami Al-Quran, maka mereka tidak tahu ilmunya. Ilmunya oleh Allah dijelaskan di dalam Al-Quran, sedangkan tidak mau memahami Al-Quran. Maka ilhum illanya dunun, mereka itu tiada lain hanyalah menduga-duga saja. Ya sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, hanya dugaan-dugaan saja. Wa idza tutla alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah ya bayyinat dengan jelas, dibacakan ayat Allah dengan jelas, ditunjukkan ayat Allah dengan jelas, maka hujjatahum illa an qalu tu'i abaina. Kalau mereka katakan bagaimana? Tidak ada bantah mereka selain dari mengatakan datangkanlah nenek moyang kami jika kamu orang-orang yang benar, in kuntum shodiqin. Ya, betul ada ke depan lagi ya, mbak saya, kakek saya, nenek saya yang sudah meninggal 50 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, coba datangkanlah kembali ke dunia ini. Ya, tak bisa menghidupkannya kembali di akhirat itu. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, nanti enggak
Kalau bisa hidup lagi ya kembali ke dunia lagi. Itu semua karena tidak ada memahami Al-Quran. Jadi tak karuan pemahamannya. Kulillahu yuhyikum tsumma yumiitukum. Nah, katakanlah Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu. Tsumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Kemudian setelah itu Allah mengumpulkan kamu pada hari kiamat. Ya. La raiba tidak diragukan sama sekali, pasti benarnya. Jadi Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, kemudian Allah yang mengumpulkan pada hari kiamat. Itu sama sekali tidak diragukan, tapi kok pasti benarnya. La raiba walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Namun atau tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kenapa kebanyakan manusia tidak mengetahui? Dia tidak mau memahami Al-Quran. Semuanya itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka cara orang dapat hidayah, cara orang beriman, itu waktu yang paling aman menyediakan waktu untuk memahami Al-Quran. Kalau orang sudah tidak mau menyempatkan waktu untuk memahami Al-Quran, itu namanya memilih jalan sesat, karena tidak akan ngerti gitu. Ini ayat 27, ini inti dari surat Al-Jariyah. Jadi seluruh manusia itu nanti berlutut pada Allah pada yang kiamat. Orang yang ketika dunia merasa sehebat apapun, itu nanti semuanya berlutut. Orang yang ketika di dunia itu merasa paling hebat, ketika di dunia itu ibadah bikin sekedar seperti apapun, itu tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Kenapa? Karena seluruh kekuatan dunia itu sudah dikuasai. Jadi terbalik-balik semua. Yang haknya itu dirampas, yang merampas itu malah yang dibenarkan, yang dirampas haknya malah yang disalahkan. Itu ketika di dunia. Tapi besok di akhirat semuanya berlutut di hadapan Allah. Yang raja di raja, yang kekuasaannya berlapis-lapis, bertingkat-tingkat, yang tidak tersentuh oleh mahkamah internasional, yang tidak tersentuh oleh kekuatan dunia, yang tidak tersentuh oleh urusan hukum di dunia, itu nanti semuanya berlutut di hadapan Allah pada hari kiamat. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Yawma takun sa'atu yawma idzi yasalul mubtilun. Wa yawma takun sa'atu yawma idzi yasalul mubtilun. Wa tara kulla ummatin jatiyah. Wa tara kulla ummatin jatiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabihal yawma tujzaun. Tujzaun ma kuntum ta'malun. Tujzaun ma
Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihat fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih dzalika huwal fawzul mubin. فأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق وساعة لا ريب فيها كل ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. Yang kita pahami, walillahi mulkus samawati wal ardh, dan kepunyaan Allah lah kerajaan yang ada di langit, yang ada di bumi. Jadi seluruh kerajaan, seluruh keraton, seluruh kekuasaan, seluruh istana, semua yang ada di langit di bumi ini, semuanya adalah milik Allah. Wa yawma musa'ah, dan pada hari terjadinya kebangkitan, itu yauma idzin yahsarul mubtilun, yaitu akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Jadi yahsar itu dari kata khosar itu rugi, yang mubtilun dari kata batil. Nah, jadi orang-orang yang mengerjakan ya kejelekan, keburukan, itu mubtilun, ya, itu juga orang yang mengerjakan kebatilan. Itu maksudnya apa ya? Mengerjakan keburukan, kebatilan. Orang yang perbuatannya nggak mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Nah, itu semuanya sendiri-sendiri. Dan ini ayat 28 ini, mataro kullu umatin jariyah, dan pada hari itu, pada hari kiamat, kamu lihat
tiap-tiap umat berlutut. Kullu umatin jabiyah. Tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap itu bagian pula itu setia, karena tidak ada yang kelewatan. Jadi semuanya umat berlutut. Kullu umatin tud'a ila kitabihal yauma tujza'u. Tiap-tiap umat dipanggil untuk menerima buku catatan amalnya. Jadi semua umat itu diberi kitab masing-masing untuk melihatnya, untuk membacanya. Kita menerima kitab masing-masing catatan amal di dunia ini, maka kemudian terus dicermatinya, dibaca gitu. Maka pada itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Ya, al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Karena semua perbuatan bisa terkelewatan, tidak ada yang kelewatan. Hada kita guna yang iku alaikum tilka. Guna Allah berfirman, hada ini loh kita guna kitab catatan. Nah, kembalinya pada Allah. Ini loh kitab catatan yang Allah, maksudnya melalui, kenapa Pak katakan ini? Karena Allah menugasi malaikat. Malaikat yang mencatat semuanya. Ya. Nah, kitab tadi siapa? Yang tikung alaikum bilha. Kitab tadi menuturkan terhadap kamu dengan benar. Jadi semuanya tertulis di situ, nggak ada yang kelewatan. Teliti sekali. Jadi yang tikung alaikum bilha itu berisi tentang perbuatan semuanya dengan benar. Ya. Inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya Allah telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Ya, yang Allah suruh siapa? Malaikat. Jadi malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mencatat seluruh perbuatan manusia. Nah, fa'amal ladzina amanu wa amilus sholihat. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati, maka Allah memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Maksudnya kemana? Ke surga. Jadi Allah masukkan ke dalam rahmatnya, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Dzalika wal fawzul mubin. Itulah keberuntungan yang nyata. Jadi orang dimasukkan ke rahmat Allah, orang dimasukkan ke surga itu karena iman dan amal soleh. Jadi kan jelas sekali Pak Amaladzina amanu wa amilus sholihat. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Itu merupakan keberuntungan yang nyata. Sebaliknya, wa'aladzina kafaru, adapun orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, ya. Kemudian dikatakan kepada mereka, afalam takun ayatina tutla alaikum. Apa dulu ketika di dunia itu tidak ada ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada. Ketika di dunia dulu Allah tidak pernah terdengar ayat-ayat Allah dibacakan. Allah tidak ada yang ngajak untuk memahami Al-Quran. Allah tidak ada yang dakwah. Fastakbartu, kamu malah menyombongkan diri, pura-pura tidak dengar, malah menyombongkan diri, malah mengatakan, nah, orang yang melakukan itu kan dampaknya masih baru. Loh, kami ini kan sudah dari kecil itu di madrasah,
Sudah dari kecil itu sudah hidupnya di musola di masjid. Maka pas takbir malah sombong, malah takabur, menganggap nggak perlu lagi memahami Al-Quran gitu. Kemudian wakuntum qaumah mujrimin, dan kamu menjadi kaum yang mujrimin, yang berbuat dosa. Berbuat dosanya apa? Ketika hidup di dunia dibacakan ayat Allah, diajak memahami ayat Allah, malah takabur, malah sombong, tidak mau, maka termasuk orang-orang yang mujrim, orang-orang pendosa. Badakila inna wa'dallahi haq, dan akan dikatakan kepada mereka, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Janji Allah itu apa? Ya semua yang ada dalam Quran ini. Siapa yang iman dan beramal soleh masuk surga, itu namanya janji Allah. Siapa yang mengikuti tuntunan Allah dan Rasul akan dimasukkan pada rahmatnya, akan masuk surga, itu namanya janji Allah. Orang-orang yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepada mereka, bahkan malah sombong, malah takabur, itu akan masuk neraka. Itu pasti benarnya. Masalah orang sekarang tidak percaya, itu ada urusan waktu saja. Begitu nanti menjelang ajal, oh semuanya pasrah itu, semuanya menyadari. Apalagi ketika yaumil qiyamah, semuanya berlutut di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa menolak atau mengundurkan diri. Maka wasa'atu la raiba fiha. Nah, dan namanya hari akhir, hari kebangkitan, itu tidak ada keraguan sama sekali dalamnya. Jadi pasti datang namanya yaumil qiyamah. Yang namanya hari pembalasan itu pasti datang. Mereka katakan wasa'atu la raiba fiha. Namanya hari pembalasan, hari itu sama sekali tidak diragukan. Artinya kok pasti benarnya. Tapi anehnya gimana itu? Malah kultum mana dari masakan. Nah, kok malah misalnya kamu menjawab gimana? Kami tidak tahu apakah hari kiamat itu masakan. Jadi ngopo dulu kiamat itu pura-pura tidak atau tidak tahu beneran, karena ketika di dunia tidak mau diajak memahami Quran. Maka kultum mana dari masakan, mereka katakan aku orang ngerti belas ya. Apa dari kiamat itu? Ya, inna dunnu illa donna. Kamu itu tiada lain sekedar hanya menduga-duga saja. Itu. Wa ma'anu bimustaiqinin, dan kami sekali-kali tidak meyakininya. Jadi diberitahu nggak percaya, diberitahu tidak mau meyakini. Wa ma'anu bimustaiqinin, kami sekali-kali tidak mau meyakini. Nah, sudah diberitahu berkali-kali. Semula itu berangkat mendengarkan, dengar ya berapa kali, ternyata nggak dapat apa-apa. Apa-apa itu maksudnya itu hanya masalah dunia. Kalau nggak dapat materi, merasa nggak dapat apa-apa. Karena pikirannya itu hanya masalah duniawi. Terus kita baca mulai ayat 33 sampai selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبداهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ولهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وما لكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم. Ya, kita pahami. Wa badalahum sayyi'at, dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukannya, ma'amilu, keburukan apa yang mereka kerjakan, wa aqobihim, ya, dan mereka berikutnya apa? Setelah terbukti seluruh kejahatan-kejahatan mereka, ya, maka di yastajiun. Nah, mereka diliputi oleh kehinaan, diliputi azab, oleh adab, maka mereka selalu, karena mereka selalu yastajiun, selalu memperolok-olokkannya, memperolok-olokkan tuntunan Allah dan Rasul, memperolok-olokkan Al-Quran, memperolok-olokkan ayat-ayat Allah. Wa ilal yauma nansakum, dikatakan pada mereka, maka ya, wa ila, dikatakan pada mereka, al yauma nansakum kama nasitum liqa yaumikum, pada hari ini itu hari kiamat, Allah melupakan kamu sebagaimana kamu dulu ketika di dunia melupakan adanya pertemuan di hari akhirat ini.
Jadi orang-orang yang sekarang di dunia ini melupakan bahwa besok ada yaumul kiamat. Jadi yang nggak percaya besok ada hari kiamat, itu besok ketika pada hari kiamat, hari pembalasan, Allah melupakan mereka. Jadi yang mundur pengendali. Karena ketika di dunia tidak mempercayai adanya yaumul kiamat, besok ketika yaumul kiamat Allah melupakan mereka. Terus tempat kembalimu di neraka. Yang tempat kembalinya ke neraka itu siapa? Orang-orang yang ketika di dunia itu melupakan adanya hari akhirat. Terus besok ketika hari akhirat genting dilupakan oleh Allah. Nah, orang yang semacam itu tempat kembalinya di neraka. Tempat kembali mereka adalah di neraka. Wa malakum min nasiri, sekali-kali tidak ada penolong bagi mereka. Sama sekali tidak ada penolongnya. Kenapa? Yang bisa menolong itu yang iman dan amal soleh. Sedangkan mereka tidak iman adanya hari akhirat. Karena tidak iman, tidak mau mempersiapkan. Itu kalau bahasa Allah, mereka ketika di dunia ini melupakan adanya hari akhirat. Terus besok di akhirat genting dilupakan oleh Allah. Atau mereka di neraka. Tidak ada sama sekali orang yang bisa menolong mereka. Dari pun di anakum takolutum ayatilai huzwa. Yang benar itu karena dulu ketika kamu di dunia menjadikan ayat-ayat Allah sebagai